Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan langsung mempraktekkan bagaimana membuat desain icon di Adobe Illustrator. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya apabila kita perhatikan di sini, semua desain icon ini semuanya bentuknya sederhana ya. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Karena memang icon itu adalah komunikasi visual yang harus tersampaikan secara efektif, seperti itu. Baik sekalian, teman-teman sekalian, istilahnya ini juga diinformasikan bahwa untuk penggabungan objek jangan terlalu banyak, karena apabila penggabungan objek terlalu banyak, maka nilai simple dari sebuah icon itu menjadi hilang, sehingga terlihat ribet, rigid, dan terlalu banyak informasi yang hendak disampaikan dari begitu banyak objek yang teman-teman buat di sana. Maka dari itu, cukup menggabungkan dua objek saja sangat disarankan. Apabila lebih dari itu dan bisa efektif, dipersilahkan. Baik, kita akan langsung saja mencoba untuk membuat desain icon seperti ini di Adobe Illustrator. Baik, teman-teman sekalian, sekarang kita sudah melihat tampilan dari Adobe Illustrator yang Bapak share ya. Jadi kalau teman-teman menginstal dari apa yang Bapak share, maka tampilannya adalah seperti ini. Nah, ketika diklik tampilannya langsung begini, maka teman-teman sekalian, langkah selanjutnya adalah klik New File, kemudian pilih misalkan di menu custom ya, karena kita akan buat bentuknya custom seperti itu. Kemudian untuk wide-nya itu di 500 pixel. Kita juga atur untuk ininya kita pixel saja. Kemudian height-nya juga di 500 pixel, jadi 500 dan 500. Kemudian orientation-nya pilih yang ini ya. Jadi kalau yang ini lebih ke landscape begitu. Kemudian artboard-nya kita pilih 6. Kenapa 6? Karena memang ada 6 desain icon yang perlu teman-teman buat. Apabila sudah selesai, teman-teman sekalian klik create. Nah, maka tampilannya adalah seperti ini. Teman-teman, ini adalah tampilan untuk eh, dari Adobe Illustrator yang sudah teman-teman buat tadi. Jadi kita akan membuat 6 di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di sini tentunya untuk waktunya supaya lebih hemat, karena kalau dicontohkan semua sepertinya videonya akan sangat panjang. Maka dari itu, coba Bapak akan contohkan satu desain icon yang bisa teman-teman buat seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, nanti sisanya bisa teman-teman kembangkan dari teknik ataupun cara yang Bapak sudah contohkan di sini. Nah, baik teman-teman sekalian, yang pertama kita akan membuat desain yang simple, yaitu desain tas ya. Nah, ini lebih ke social life manusia, jadi membutuhkan tas begitu ya, kemudian sepatu, kemudian handphone dan sebagainya. Nah, kita akan coba buat untuk tas. Nah, cara yang pertama teman-teman sekalian, klik di bagian menu rectangle di sini ya. Jadi klik kanan, kemudian teman-teman pilih rectangle, kemudian agar ukurannya tepat, jadi tidak mencong kanan mencong kiri, teman-teman klik Shift dan Alt, kemudian goreskan seperti ini. Nah, apabila sudah, teman-teman geser ke tengah, ya dengan menggeser bagian ini, pindah dulu ke bagian selection ya. Kemudian ini digeser seperti ini. Nah, teman-teman sekalian, ini apabila terlalu besar bisa dikecilkan lagi dengan menekan Shift dan Alt di keyboard. Nah, begini ini sepertinya sudah cukup. Agar ukurannya tidak berubah-ubah, jangan lupa untuk tekan Shift dan Alt di keyboard. Kemudian teman-teman sekalian, ini masih belum ada warna dan garis outline-nya. Nah, ini dua hal yang perlu teman-teman pelajari ataupun teman-teman pahami. Jadi yang ini adalah outline. Nah, yang ini adalah fill-nya. Jadi kalau misalkan kita yang ini diganti warnanya misalkan menjadi biru ya. Nah, maka akan berubah menjadi seperti ini. Nah, apabila kita klik bagian ini ya, misalkan ini kita sudah memilih warna merah misalkan, kemudian klik bagian ini yang non. Nah, maka akan hilang begitu ya. Nah, di sini kita akan coba untuk membuat garisnya dulu ya, garisnya dulu.
klik di sini ya garis luarnya, kemudian kita masuk ke menu properties, kemudian di sini ada menu stroke. Nah, ini dipilih saja 8 ya. Nah, maka kemudian outline-nya akan muncul dan lebih tebal. Outline-nya pun warnanya bisa dipilih, silahkan teman-teman ya, misalkan merah, hijau, kuning, oranye, dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan. Kebetulan pada kesempatan kali ini Bapak akan mengambil dan mencontohkan dulu warnanya hitam gitu. Baik, selanjutnya teman-teman sekalian, ini adalah contoh pembuatan desain icon yang kita membuatnya apabila sudah ada gambaran terkait dengan bentuknya ya. Jadi kalau misalkan bentuknya sudah teman-teman tahu, tidak memerlukan sketsa, teman-teman silahkan langsung membuat seperti ini. Hanya saja apabila membutuhkan sketsa, nanti Bapak akan coba contohkan di contoh yang kedua, begitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian, setelah bentuknya dibuat seperti ini, kita akan membuat bentuk lingkaran, klik kanan, kemudian pilih ellipse tool, lagi-lagi pilih tekan Shift dan Alt, kemudian teman-teman goreskan seperti ini, kemudian teman-teman geser ke bagian tengah. Nah, ini kita akan coba membuat dia simetris. Nah, seperti ini. Oke, apabila sudah, teman-teman sekalian, ini bisa langsung teman-teman klik di selection ya, ini untuk menetralisir. Selanjutnya adalah kita akan coba membuat bentuk yang ini agar tidak terlalu kaku ya. Dia menjadi lebih bulat ya. Dengan cara kita klik bagian ini, kemudian tekan shift, klik tombol bulat ini ya. Ini juga yang bagian bulat ini diklik juga ya. Atau ini coba Bapak zoom in aja. Nah, ini ya supaya lebih besar. Kemudian ini balik lagi tekan selection, klik objeknya, tekan shift, tekan bagian bulat ini ya, bagian bulat ini ditekan, kemudian teman-teman tarik. Nah, seperti ini ya. Ini sudah hampir seperti tas gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sekalian kita akan coba menebalkan untuk bagian tengahnya nih. Bagian tengahnya kita coba tebalkan menggunakan ellipse tool ya. Nah, di bagian ini kita tekan shift dan Alt, kemudian kita perbesar seperti ini. Nah, untuk perbesarnya tadi cukup ditarik saja ya. Kemudian untuk stroke-nya kita tambah menjadi 10. Nah, sehingga kita ketika kita dikecilkan begitu, ini akan, nah ini ya, kita tambah lagi menjadi 12 atau 16 mungkin. Nah, 16 ya. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman sekalian, kita akan coba mempraktekkan teknik selanjutnya, yaitu coba menghapus garis yang ada di bawah ini. Jadi supaya terlihat bahwa yang atas itu tebal karena dia adalah pegangan tasnya begitu ya. Nah, caranya teman-teman sekalian, ini di select seperti ini ya, semuanya menggunakan menu selection, kemudian teman-teman menggunakan menu ini nih, shape builder. Nah, shape builder ini adalah untuk menambah dan menghapus objek. Perhatikan teman-teman di bagian kursornya itu ada icon plus ya. Nah, apabila teman-teman menekan Alt, maka dia menjadi icon min. Nah, apabila kemudian kita klik di bagian ini, nah, maka dia akan menghapus objek seperti itu. Oke, teman-teman sekalian, sampai di sini sepertinya cukup ya untuk icon tasnya, atau mungkin kita tambah lagi dengan bulatan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Oke, cukup. Ini menjadi icon tas. Nah, Pak, kan harus menggabungkan dua objek. Oke, teman-teman sekalian, kita coba gabungkan dengan objek yang lain. Misalkan kita menggabungkan dengan objek yang kita buat sendiri. Nah, caranya kita coba untuk membuat layer baru. Kita ke menu layer di sini ya. Ini tadi properties, kita menu layer, tekan tanda plus di sini. Nah, kemudian kita simpan di bawah. Nah, jadi digeser bahwa layer 2-nya ada di bawah layer 1.
kita bisa menggunakan pencil tool. Nah, ini pen tool ya. Nah, pen tool lagi-lagi ini diaktifkannya adalah stroke-nya aja atau outline-nya aja ya. Jadi tidak menghasilkan warna. Nah, kita bisa memulai dari sini, kemudian kita buat seperti ini misalkan. Nah, silahkan teman-teman dapat dicoba saja. Nah, istilahnya eh, apa namanya? Kita akan membuat objek seperti air yang ada di bawah, gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, ini kita sudah buat setengahnya. Kita coba geser. Nah, di bagian ini ya. Sip. Selanjutnya, teman-teman sekalian, kita akan coba. Oh ya, ini nggak rapih ya. Coba kita ulangi kembali. Nah, ini udah tepat, rapih. Nah, begitu. Cara menghilangkannya atau menyelesaikannya dengan cara ini diklik saja sembarang, kemudian klik selection. Tuh, di sini. Oke, teman-teman sekalian, apabila sudah oke di sini, selanjutnya kita coba untuk, nah ini ya, ini objek-objeknya bisa diedit titiknya menggunakan direction selection. Jadi menggunakan direction selection kita dapat mengubah lokasi titiknya, gitu ya, ataupun lokasi dari titik di mana kita tadi menarik objeknya. Oke, teman-teman sekalian, apabila sudah klik selection di sini, kemudian kita akan copy bagian ini dengan cara klik ALT ya, kemudian geser. Nah, maka ini menjadi objek yang diduplikat begitu ya. Nah, agar dia kembali ataupun berbalik di flip begitu ya, kita kembali ke menu properties, kita cari menu untuk flip horizontal. Nah, apabila sudah silakan untuk digeser saja. Nah, seperti ini. Oke, teman-teman sekalian, selanjutnya ini kita akan coba warnai ya. Nah, kita akan coba warnai. Jadi ini ada dua objek, tas dan air begitu, pantulannya. Oke, sekarang kita akan coba warnai. Cara mewarnainya, teman-teman sekalian, kita akan lihat di video selanjutnya ini supaya videonya tidak terlalu panjang ya. Silahkan teman-teman sekalian dapat lihat di video selanjutnya setelah ini. Demikian, terima kasih.